Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang katekismus yang kedua dengan pertanyaannya sebagai berikut. Pedoman apakah yang telah diberikan Allah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana memuliakan serta memperkenankan Dia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jawaban buat kita adalah firman Allah yang termuat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan satu-satunya pedoman dan pembimbing kita dalam memuliakan serta memperkenankan Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat pokok kita di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ternyata dari ayat-ayat ini bahkan pun pertanyaan-pertanyaan muncul dua pernyataan penting supaya kita sama-sama belajar. Nah, pertanyaan yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk kita bahwa alasan muncul pernyataan ini adalah karena Allah memang tidak menjadikan manusia untuk mengerti segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Jadi Allah memberikan dua pernyataan ini supaya kita mengenal Dia dan mempermuliakan Dia. Nah, pernyataan yang pertama itu ialah pernyataan umum, yaitu cara Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Bahkan pun kalau kita lihat di dalam Pemazmur pasal 19 ayat 2, bagaimana di situ dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Tuhan, cakrawala memberitahukan perbuatan tangannya yang besar. Artinya melalui pernyataan umum ini Allah sedang memberitahukan kemuliaannya supaya kita memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Yang kedua, pernyataan khusus. Nah, ini pernyataan khusus ini Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya atau Alkitab yang kita pegang, yang kita baca. Bahkan pun yang lebih penting lagi yaitu melalui pribadi Yesus Kristus yang menjadi manusia, yang turun ke dunia menjadi manusia, melayani kita, bahkan pun mati di kayu salib, sehingga ketika siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, melalui pernyataan dua ini mengajarkan kepada kita supaya kita selalu memuliakan Allah. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, apakah Alkitab bukan firman Allah, sebagian firman Allah, ataukah firman Allah? Bapak Ibu Saudara, jadi biarlah melalui pertanyaan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, seluruhnya kebenaran Allah. Memang ada beberapa pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, tetapi sebagian atau berisi tentang firman Allah. Bahkan pun itu bisa dikatakan bahwa itu tulisan tangan manusia. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, ada pandangan yang mengatakan bahwa Alkitab itu tulisan tangan manusia, jadi bisa salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa Alkitab adalah seluruhnya kebenaran firman Allah yang mengajarkan kepada kita supaya kita tetap percaya dan berharap kepada Yesus Kristus. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, dari pertanyaan bahkan pun jawaban bahkan pun ayat-ayat yang sudah kita pelajari, ternyata ada 3 kesimpulan penting yang akan menjadi landasan kita supaya kita tetap mengakui bahwa firman Allah adalah Alkitab adalah firman sepenuhnya. Yang pertama, Alkitab tidak salah. Nah, jadi Alkitab tidak salah. Dan yang kedua, Alkitab itu jelas, ditulis sedemikian untuk orang-orang awam supaya dapat mengerti juga Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikut, Alkitab itu cukup buat kita. Jadi kita tidak perlu tambah filsafat dunia atau apapun untuk memperlengkapi. Tetapi Alkitab itu cukup buat kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.